Halo teman-teman, selamat datang di acara terbaru dari Hima Olahraga dan Kesehatan, yaitu Orkes. Orkes Podcast. Nah, di episode yang pertama ini kita sudah kedatangan tamu dari mahasiswa Promosi Kesehatan Angkatan 23. Bisa perkenalkan diri? Oke, halo teman-teman. Jadi nama aku Habib. Nama lengkapnya Habib Amerkans dan aku adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Promosi Kesehatan. Jadi Habib ini adalah seorang mahasiswa di UNY yang dia itu sering membuat konten-konten Instagram di Instagram Reels seperti itu, dan dia itu membuat konten tentang olahraga yaitu lari. Bisa diceritakan lebih jelas seperti apa? Ini cerita tentang konten dulu atau cerita tentang lari dulu nih? Tentang lari dulu deh. Tentang Lari dulu ya. Oke, jadi kita mulai dari kenapa mungkin aku lari gitu ya. Iya, kenapa kamu lari? Jadi awalnya tuh aku bukan orang yang suka olahraga. Ya itu di tahun aku lulus sekolah. Tapi aku mulai ngerasa kalau aku tuh ada yang salah dari tubuhku gitu. Jadi aku ngerasa aku kok nggak sehat, badanku kurang bugar gitulah. Walaupun waktu itu aku belum ngerti istilah bugar-bugar ya, ngerti istilah bugar dan sehat ya ketika kuliah ini. Jadi waktu awal-awal itu aku ngerasa aku nggak sehat aja, badannya mulai berat dan lain-lain. Akhirnya aku kepapar juga konten-konten tentang olahraga-olahraga Kesehatan di, gitu di Instagram tuh. Terus akhirnya kayak mutusin kenapa aku nggak coba ya, karena aku masih muda juga gitu. Akhirnya aku putusin buat nyoba lari. Waktu itu aku juga kenal sama beberapa temen yang suka lari, akhirnya aku belajar dari mereka dan aku coba buat lari, akhirnya kok suka gitu, nyaman. Akhirnya sekarang ya udah jadi hobi dan aku nikmatin itu sih, jadi sehari-hari gitu. Berarti kamu tuh dari terinfluence oleh lingkungan, teman, dan yang kamu baca-baca dari sebetulnya internet. lingkungan enggak ya? Enggak. Lingkungan jauh dari kata ideal buat memulai olahraga. Dari pagi-pagi tuh nggak ada orang olahraga di tempatku. Jadi kalau aku keluar ya aneh gitu kan. Kita di kampung nggak ada yang olahraga, kita olahraga sendiri kan malu gitu. Ya kan? Jadi menurutku lingkungan bukan faktor yang bisa dikatakan mempengaruhi saya untuk olahraga. Jadi lebih bisa dibilang dari teman-teman lah ya, organisasi, komunitas gitu lah ya. Ya temen jauh sebetulnya. Temen jauh, temen ya. kenalan jauh, media sosial juga. Postingan-postingan Instagram itu yang tentang olahraga itu lebih mempengaruhi daripada lingkungan gitu. Jadi kamu mulainya tuh dari postingan-postingan Instagram Ya, dan kamu mulai olahraga lari. Ya, bisa Dan dikatakan seperti itu. sekarang kamu juga memulai untuk menginfluence teman-teman kamu yang lain buat untuk ikut olahraga lari juga ya. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Aku sempat mikir gimana ya? Aku sempat pikir bahwa sebetulnya gini. Jadi dari awal dulu kan aku ngerasain gimana rasanya kita kedorong untuk olahraga karena konten gitu kan. Jadi dari apa yang aku rasakan itu, terus aku bisa ngejalanin sampai sekarang, aku ngerasa tubuhku lebih sehat. Akhirnya aku mikir, oh berarti bisa metode memprovokasi orang buat olahraga melalui media sosial itu works betul ya. Karena di aku sampai segininya gitu. Makanya aku mikir, kayaknya kalau aku ngelakuin apa yang aku dapatkan pada saat itu, aku bisa menyebarkan manfaat lebih luas gitu. Jadi akhirnya aku juga menjadikan itu salah satu alasanku untuk ngebikin konten di media sosial itu tentang olahraga. Jadi kamu juga sekarang mulai memprovokasi lah ya, bisa istilahnya. Ya, secara nggak langsung aku memprovokasi untuk orang-orang olahraga untuk healthy lifestyle lah istilahnya. Ya, sebetulnya ya. Jadi dengan kita ngeposting kegiatan kita olahraga, ya paling nggak kayak orang akhirnya terpapar kan sama kegiatan itu. Jadi gue bilang, oh coba deh kayak gitu. Ngomongin tentang media sosial nih, Beb. Kamu kan sering bikin konten-konten, tadi menginfluence banyak orang, teman-teman sekitar kamu juga lah ya, untuk lari gitu paling kan. Paling sekitar aja deh. Nah itu apa sih pencapaianmu yang udah bisa kamu capai sampai saat ini gitu? Ya, oke. Jadi konten itu kan mau nggak mau ketika kita taruh di media sosial itu akan disebar ke banyak orang kan. Apalagi mungkin kalau konten kita tuh
ada sesuatu yang disampaikan dan orang-orang suka, akhirnya orang nge-like, akhirnya komen. Dengan ada like, komen dan retensi orang nonton video itu kan akhirnya media sosial menyebarkan itu ke orang-orang yang lebih luas. Jadi kan itu ngejebabin ada beberapa orang yang tertarik buat naruh iklan di kita. Itu kan kayak mungkin brand, oh kayaknya aku bisa nih taruh sesuatu di orang ini biar dia ngepromosiin brandku sehingga bisa convert jadi salesnya mereka untung gitu kan. Aku juga mungkin sama mereka dikasih sesuatu gitu untuk dipromosikan. Jadi ya dari yang aku dapetin dari konten ini ya brand-brand ada, terus relasi, terus juga ilmu dari teman-teman yang aku kenal dari media sosial, dan ya seputar itu. Berarti seputar itu. Media sosial tuh impact-nya besar banget ya buat kamu ya? Sebetulnya sangat besar. Walaupun kalau gini, impact yang aku dapatkan menurutku aku udah cukup besar kalau dibandingkan dengan angka yang aku punya di media sosial. Followersku di Instagram untuk saat ini tuh baru sekitar 4.600 sekian. Aku masih ngejar ke angka 5.000, tapi brand deals yang udah masuk tuh ada gitu, walaupun masih angka segitu. Dan di situ aku malah jadi belajar kalau sebetulnya angka itu nggak selamanya menjadi hambatan untuk mendapatkan sesuatu dari media sosial ya. Gitu. Kita lebih kita harus lebih pintar aja gitu, dengan angka yang sekian kita bisa bikin apa sih sehingga brand bisa masuk ke kita. Aku pernah ada satu pengalaman, boleh cerita nggak nih? Ya boleh. Jadi karena aku mulai resah karena bikin konten itu kan nggak mesti ya terus ya. Capek kalau nggak ada yang apresiasi kan capek juga kan. Nah, salah satu yang bikin stres tuh karena nggak ada yang apresiasi ya dalam bentuk sesuatu gitu loh. Karena mau jujur aja kalau bikin konten itu kok capek gitu. Betul loh, ada yang apresiasi. Nah, akhirnya aku nyari nih gimana caranya aku mendapatkan sesuatu nih dari media sosial. Akhirnya aku pikirin, cari ketemu gimana kalau aku ngajuin diri untuk mendapatkan sesuatu dari brand gitu. Akhirnya aku coba ajuin dan aku dapat waktu itu. Jadi ya aku sebut itu metodenya dengan jemput bola gitu. Jadi kalau kita masih followersnya sedikit, kita nggak boleh diam. Kita kalau harus cepet gerak. Iya, cepet gitu. kalau followersnya masih dikit tapi syaratnya satu, kita harus paham kita bisa bikin konten. Karena untuk mendapatkan followers itu memang susah gitu loh. Tapi kalau untuk bisa membuat konten itu belum tentu susah. Makanya dengan kepedean kita, dengan keberanian kita bikin konten, ajaklah beberapa. Aku mencoba buat ngajak beberapa brand buat coba yuk sama aku gitu. Dan ya sejauh ini sih ada yang mau gitu. Bisa di spill. Waktu itu satu event lari. Jadi ada event lari yang aku kontak buat kerjasama lah, aku promo dan ya dapat, alhamdulillah. Jadi itu kalau dari perspektifku ada deh. Kalau dari perspektifku kayak gitu. Cara agar kita tetap semangat lah gitu, karena kan pasti juga capek kan gitu. Jadi kamu mulai dari konten media sosial, kamu nggak cuman konten doang, tapi kamu juga menjemput bola di brand-brand itu ya, untuk bisa mendapatkan suatu pencapaian. Harus. Gitu. Jadi aku ngelihat tuh media sosial sebagai batu loncatan. Bukan. Jadi gini, kalau kita selalu bikin konten bagus misal, terus orang-orang suka, like-nya banyak gitu, yang untung siapa? Instagram. Yeah. Yang punya platform. Mereka dapat konten yang bagus dari kita, terus iklannya masuk ke mereka, kita nggak dapat apa-apa. Iya kan? Makanya aku mikir kita harus dong mendapatkan sesuatu dari media sosial. Kita harus dong paham apa yang kita punya di media sosial sehingga kita bisa manfaatin yang kita punya untuk sesuatu yang menguntungkan kita. Aku menyebut itu dengan monetisasi. Dan itu topik yang sekarang bener-bener lagi bincangin di dunia digital marketing. Monetisasi dari followers dan lain-lain gitu. Jadi aku mulai berpikir ke arah situ. Gitu. Baik banget ya. Aku jadi keingat konten kamu yang tentang itu, yang FYP itu dulu itu. Yang mana tuh? Kebugaran itu, olahraga itu untuk kebugaran. Oh iya.
Ya itu sebetulnya itu terinspirasi dari satu content creator juga. Dia ngebuat, jadi kalau teman-teman tahu tuh kan di Reels itu ada sound-sound yang biasa orang-orang olahraga pakai untuk back sound. Nah, di awal-awal aku konten tuh aku targetin untuk nembus ke pasar sana. Aku nembus dan mikir gimana caranya supaya video aku, sound Reels aku tuh dipakai orang-orang buat konten-konten mereka, dan waktu itu sempet berhasil gitu. Jadi intinya ketika kita bikin konten itu kita harus tahu kira-kira nanti orang responnya Strateginya, gimana. gitu. Makanya kita bisa eksekusi kontennya lebih ciamik gitu. Kita harus tahu tujuannya nih mau apa, respon orang bakal gimana, bakal ke-share kah, bakal komen ngehujat kah, bakal respon apa ya, terinspirasi kah. Kita bisa prediksi dari awal. Jadi harus bisa kayak gitu mau nggak mau. Jadi brand-brand itu juga sekarang mulai ngelirik micro influencer yang followersnya masih di antara 3.000 sampai 5.000. Tapi aku pantik dengan salah satu AI. Jadi aku manfaatin AI namanya ManyChat.